Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu berlimpah kasih Tuhan. Ya, selalu berlimpah berkat-berkat Tuhan buat kita semua. Saya Pendeta Arman Sarumaha. Saya tinggal di Pulau Nias, pulau kecil di pinggiran Pulau Sumatera. Satu malam naik kapal dari Pulau Sumatera ke Pulau Nias, ya. Dan kami tinggal di bagian selatan, di Nias Selatan, paling ujung Pulau Nias. Haleluya. Kami mendapat kasih karunia Tuhan untuk bisa melayaninya, memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita di daerah pedalaman ini, di daerah terpencil ini. Dan puji Tuhan, oleh kasih karunia-Nya kami sudah merintis, membuka beberapa tempat pelayanan di beberapa desa, ya. Dan puji Tuhan, melalui pelayanan kita sudah banyak juga jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ada beberapa keluarga yang dari non-Kristen, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Ya, mereka pada akhirnya menjadi pengikut Kristus yang setia. Haleluya. Dan kita percaya bahwa oleh perkenanan Tuhan dan oleh kuasa Tuhan yang terus menyertai kita, biarlah semakin hari semakin bertambah-tambah orang yang mengikut Kristus. Haleluya. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan menggabungkan saya di grup Manado Kota Diberkati. Dan terlebih-lebih kepada Ibu Vanda yang telah menjadi jembatan buat saya dan teman-teman yang ada di Manado, sehingga kita bisa bertemu walaupun tidak bisa bertemu muka, bertemu langsung, tetapi melalui media sosial ini kita bisa dipertemukan oleh Tuhan. Kita adalah semua saudara-saudara di dalam Kristus. Haleluya. Ibu Vanda Arina Rorong ini sudah lama kami berteman di media sosial, yaitu di Facebook, dan beliau sangat baik. Beliau sudah sering juga membantu pelayanan kami, ya, mensupport pendanaan pelayanan kami di daerah ini, dan juga sudah sering berbuat untuk berbagi untuk anak-anak asuh kami, ya. Sudah banyak yang Ibu Vanda berikan untuk anak-anak asuh kami, untuk anak-anak rohani kami. Ada tas, ada sepatu, dan segala macam. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya sangat bersyukur mendapat kasih karunia Tuhan, diberi kesempatan untuk bisa berbagi kabar sukacita buat kita semua pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua akan mendapat berkat yang telah disediakan oleh Tuhan pada pagi hari ini melalui pemberitaan firman-Nya. Dan saya percaya bahwa sekalipun firman ini sudah sering kita baca, kita dengar, pasti akan selalu menjadi baru buat kita semua setiap kali kita baca dan kita dengar. Haleluya. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Oleh kasih karunia-Mu kami masih hidup, menikmati kehidupan sampai saat ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih anugerah Tuhan tidak akan pernah berkesudahan, tidak akan pernah berhenti tercurah atas kami. Kami selalu membutuhkan pertolongan Tuhan, dan kami nyatakan bahwa kami tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Bahkan di luar Tuhan kami pasti akan mati. Oleh karena itu kami terus memohon biarlah Tuhan terus menyertai kami, menolong kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus juga kami sangat bersyukur kami boleh bertemu dengan saudara seiman kami yang ada di Manado. Walau hanya melalui media sosial ini, kami percaya Tuhan Engkau akan semakin mempererat tali persaudaraan kami di dalam Engkau dengan saudara-saudara kami dimanapun berada di seluruh bumi ini. Kami percaya Tuhan bahwa orang-orang percaya kepadamu, Engkau akan semakin satukan, dan sampai kami benar-benar menjadi satu di dalam Kristus Yesus semua. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan pesan-pesan yang terbaik buat kami semua, yang dapat memberkati kami semua pada pagi hari ini. Dan kami memohon Engkau urapi setiap kami Tuhan, urapi pendengaran hati dan pikiran kami, bahkan seluruh tubuh kami, supaya kami benar-benar boleh menjadi
ladang yang subur bagi benih-benih firman Allah yang hendak ditaburkan oleh hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, pengertian akan firman-Mu, supaya kami boleh mencerna dengan baik setiap makanan-makanan rohani yang Tuhan sediakan bagi setiap kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dari Nehemia pasalnya yang kedua. Kita baca dari ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Walaupun seharusnya kita membaca lebih banyak dari pasal 1 sampai beberapa pasal berikutnya, supaya kita lebih jelas lagi semua untuk bisa kita ketahui bagaimana perjalanan apa yang dilakukan oleh Nehemia untuk untuk kota Yerusalem, ya. Jadi pada saat ini kita baca, kita kutip aja dari pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua telah membaca, mendengar firman Tuhan ini, cerita Nehemia ini. Tetapi pada kesempatan ini kita diingatkan lagi, ya, dan saya percaya firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang baru lagi buat kita semua. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kemarin saat Ibu Vanda inbox saya, beliau minta waktu saya untuk bisa berbagi kabar sukacita di grup kita ini di Manado Kota Diberkati. Dan sebenarnya jujur aja pada saat itu kami sedang berduka, ya, kami sedang berduka karena beberapa hari yang lalu kan mertua saya meninggal. Bahkan waktu Ibu Vanda SMS saya, inbox saya pada saat itu, bapak mertua saya masih disemayamkan, besoknya baru dikuburkan, baru dimakamkan, ya. Jadi pada saat itu saya tidak bisa menolak karena saya harus pilah, ya. Kami memang sedang berduka, tetapi pelayanan pemberitaan kabar sukacita juga tidak boleh dihentikan. Ya, baik atau tidak baik waktunya, kita harus tetap siap sedia untuk memberitakan Injil itu. Haleluya. Jadi ini merupakan suatu sukacita besar bagi saya untuk bisa mendapat kesempatan ini. Dan setelah itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya berdoa, Tuhan Yesus, apa yang Tuhan kehendaki saya
hambamu ini sampaikan kepada kami semua, dan terutama buat saudara hamba ini yang ada di Manado. Dan saya teringat dengan nama grup kita, Manado Kota Diberkati. Haleluya. Lalu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya terus berdoa dan saya mendapatkan suatu tema. Ya, dengan saya mendapat firman Tuhan ini, saya mengangkat suatu tema adalah Manado, atau wujudkan Manado sebagai kota yang diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita semua rindu setiap kota diberkati, setiap desa diberkati. Dan untuk mewujudkan itu semua, Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi alatnya Tuhan, ya, bersedia menjadi alatnya Tuhan untuk Tuhan bisa menyatakan kuasanya, melakukan perkara-perkara yang besar. Dan pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita semua yang ada dalam grup ini, Tuhan panggil kita untuk menjadi alatnya. Ya, jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita sudah membaca cerita Nehemia. Bahkan Bapak Ibu Saudara pasti sudah membaca ceritanya dari awal sampai akhir, di mana pada saat itu ada suatu kejadian, atau pada saat itu Yerusalem sedang dilanda kesukaran besar. Ya, tembok-tembok Yerusalem telah menjadi reruntuhan, ya, telah habis dimakan api, dilahap api. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan ada banyak orang-orang Yerusalem yang berada di dalam pembuangan, dan mereka sedang dalam kesusahan besar saat itu. Ya. Lalu Nehemia adalah orang yang diceritakan dalam Alkitab ini, orang yang bertindak, orang yang menjadi pemeran utama, orang yang peduli, orang yang menjadi penggerak utama melakukan sesuatu untuk kota Yerusalem pada saat itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia betul-betul prihatin. Ya, dia mau Yerusalem itu dipulihkan. Dia mau Yerusalem itu menjadi Yerusalem sebelumnya yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini juga kita semua yang ada di dalam grup ini, Tuhan panggil kita, Tuhan tetapkan kita, Tuhan persiapkan kita untuk menjadi alat Tuhan bagi kota kita, terutama kota Manado. Haleluya. Mari kita mewujudkan kota Manado sebagai kota yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita berkata, kalau kita melihat kemegahan kota Manado, walaupun saya belum pernah ke kota Manado, ya, kita doakan supaya saya bisa datang ke kota Manado. Haleluya. Saya banyak teman di Manado, tetapi belum pernah ada bertemu langsung dengan saudara-saudara yang ada di sana. Kita hanya bertemu melalui media sosial, ya. Mudah-mudahan ke depan kita boleh dipertemukan langsung oleh Tuhan. Haleluya. Saya ke Manado, atau Bapak Ibu Saudara yang datang ke Pulau Nias, ya. Kita jangan terlena dengan kemegahan kota Manado, ya. Kita jangan melihat kemegahan gedung-gedung yang ada di Manado. Kita jangan terlena dengan gereja-gereja yang megah yang ada di kota Manado. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita jangan terlena dengan perkembangan kota Manado, transportasinya yang sangat wah lah semua. Kita jangan terlena itu, tetapi mari kita fokus memandang kepada sudut-sudut kota, di mana ada orang-orang yang seharusnya mengharapkan perhatian kita. Ya, ada orang-orang di sana yang butuh untuk dipulihkan, diselamatkan. Bahkan saya mau katakan, sebelum ke sana, di dalam keluarga kita mungkin ada yang perlu dipulihkan, ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu diperbaiki. Dan malam hari ini, pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita terpanggil untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana mewujudkan kota kita menjadi kota yang diberkati, secara khusus Manado, bagaimana Manado menjadi kota yang diberkati, ya.
Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memiliki hati yang peduli seperti Nehemia. Dia peduli akan kotanya. Demikian juga kita pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, mari bangkitkan rasa peduli kita terhadap lingkungan kita. Bahkan mari kita memulai peduli kepada keluarga kita. Di dalam keluarga kita ada yang masih terpisahkan dari pandangan Tuhan, masih terpisahkan dari berkat-berkat Tuhan. Ya, Manado kota diberkati, keluarga kita keluarga yang diberkati. Ketika kita diberkati di dalam keluarga, maka secara otomatis kita pasti bisa menjadi berkat di lingkungan kita, bahkan di kota kita. Tetapi kalau kita tidak bisa menjadi berkat, kalau keluarga kita tidak diberkati Tuhan, tidak mungkin kita menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang-orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini mari kita memulai dari keluarga kita, miliki hati yang peduli. Lihat semua anggota keluarga kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Apakah kita sudah ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna? Apakah kita sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa? Pada kesempatan ini saya tidak berbicara diberkati secara ekonomi, keuangan dan segala macam, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, tetapi dalam kerohanian kita. Apakah kerohanian kita sudah benar-benar kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita mendapat berkat Tuhan, berkat rohani. Lalu kita memandang kepada sekeliling kita, memandang kepada jutaan orang yang ada di kota kita. Kita mau kehidupan rohani mereka semua diberkati. Dengan demikian genaplah bahwa kota kita menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, semegah apapun kota, pasti di dalam kota itu ada orang-orang yang membutuhkan pemulihan. Ada orang-orang yang sesungguhnya mencuri perhatian kita. Tetapi seringkali kita, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menyangkal rasa kepedulian itu. Mari kita memiliki hati seperti Nehemia. Peduli terhadap kota kita, peduli terhadap penduduk kota, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap keluarga saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tadi saya berkata bahwa saat ini saya tidak berbicara masalah ekonomi, tetapi saya berbicara tentang kehidupan kerohanian, ya, pertumbuhan kerohanian orang-orang kota, orang-orang di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, tadi saya berkata bahwa kita jangan lengah dengan atau jangan merasa sudah diberkati ketika kita melihat seseorang itu hidupnya mewah, kaya raya dan segala macam. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Karena saya sering katakan bahwa ada orang-orang kaya, harta berlimpah, harta banyak, uang banyak, emas dan segala macam, tetapi sesungguhnya dia miskin di hadapan Tuhan. Miskin rohani, miskin iman. Dan itu perhatian kita, saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Biarlah orang-orang yang seperti ini menjadi perhatian kita. Ada banyak orang yang merasa aman, merasa nyaman, saudara-saudaraku. Mungkin dia seorang pejabat dan dia merasa aman, bahkan dia bisa saja menakut-nakuti orang. Tetapi sesungguhnya dia dalam ancaman besar, dia dalam bahaya, bahkan dia tidak sadar bahwa dia sedang menuju jalan kebinasaan. Dan ini adalah perhatian kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus peduli dengan orang-orang seperti ini. Mereka butuh kepedulian kita. Maka mari kita melakukan sesuatu untuk memenangkan mereka supaya mereka itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saudara bisa mengerti
apa yang maksud dari apa yang saya sampaikan ini. Ya, mari kita menjadi seperti Nehemia, peduli akan kota kita, peduli dengan penduduk kota, peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan gereja, peduli dengan sesama kita, peduli dengan keluarga kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menjadi pendoa syafaat bagi kota kita. Ini hal yang luar biasa. Jangan kita menganggap remeh dengan doa. Ketika Nehemia mendengar kabar yang seperti ini bahwa Yerusalem sudah menjadi reruntuhan, Yerusalem sedang dalam kesukaran besar, dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia bersedih, dia menangis, dia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan supaya kotanya dipulihkan. Saat ini pun mari kita ambil bagian untuk kota kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita ambil bagian untuk kota-kota yang ada di Indonesia ini, yang ada di seluruh bumi. Setiap desa kita doakan, pelosok-pelosok kita doakan, Bapak Ibu Saudara kita yang diberkati oleh Tuhan. Betapa hebatnya kita ketika kita mampu memberikan doa, memberikan waktu untuk berdoa untuk orang lain, untuk kota kita. Tanpa doa tidak akan ada perkara yang luar biasa terjadi, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Maka kalau kita ingin Tuhan melakukan sesuatu di dalam kota kita, maka kita harus memulai menjadi orang yang berdoa buat kota kita. Ya. Kalau kita berharap kota kita bisa dipulihkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, tetapi kita sendiri tidak mau berdoa, tidak akan terjadi apa-apa. Yang ada hanya kita dibuat terlena oleh iblis dengan perkembangan zaman yang begitu luar biasa ini. Wah, kotaku diberkati. Sesungguhnya tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menjadi pendoa. Mulai juga dari keluarga. Jadilah pendoa di dalam keluarga. Setiap hari berikan waktu berdoa untuk keluarga kita. Kalau keluarga kita terus dibawa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar, memulihkan keluarga kita. Dan ketika keluarga kita dipulihkan, secara otomatis akan menjadi berkat bagi sekeliling kita, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi kota kita, menjadi berkat bagi kota-kota lain, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi pada pagi hari ini saya berharap kita semua tidak pelit memberikan waktu untuk berdoa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat Nehemia, dia tidak hanya peduli, dia tidak hanya berdoa, tetapi juga bertindak untuk langsung ya mengerjakan pembangunan tembok Yerusalem itu. Saudara-saudara, mungkin kita tidak mampu dalam keuangan. Sama seperti kami. Kami tidak bisa membantu orang lain dalam hal keuangan. Ya. Tetapi kita bisa memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membangun orang lain. Untuk bisa memulihkan keadaan orang lain. Ya. Mungkin dalam keluarga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Mungkin kalau anak dia melihat orang tuanya sebenarnya butuh uang, tetapi anak itu tidak punya uang. Atau mungkin seorang ayah atau ibu melihat anaknya butuh uang, tetapi pada saat itu orang tua tidak punya uang. Tapi kita bisa melakukan hal lain yang bisa meringankan beban sesama kita, meringankan beban keluarga kita. Saya selalu berpesan kepada jemaat bahwa ada 3 pemeran di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Ada Yesus yang disalibkan, ada orang-orang yang menyalibkan Yesus, dan ada Simon yang membantu memikul salib Yesus. Dan dalam keluarga itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang menyalibkan keluarga kita.
tetapi jadilah orang yang membantu memikul salib di dalam keluarga. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melakukan sesuatu, apapun yang bisa kita lakukan, kita bertindak untuk meringankan beban, untuk membuat anggota keluarga kita boleh dipulihkan, merasakan kelegaan. Demikian juga di dalam kota. Mari kita melakukan sesuatu untuk kota kita, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Sekalipun itu tidak tidak berharga di mata orang lain. Saya pernah ajarkan anak-anak di sini, saya berkata, ketika Anda melihat saluran air tersumbat, Anda sudah melakukan hal yang sangat luar biasa ketika Anda membuka atau melepas sampah yang menutup saluran air itu sehingga tidak terjadi banjir. Mungkin ketika Anda mengambil sampah itu dari saluran itu yang menutup saluran itu, akan ada orang yang menertawaimu. Tetapi apa yang saudara perbuat itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang sangat berguna, bermanfaat bagi orang banyak. Itu hal kecil, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terlebih-lebih kalau kita mampu bertindak untuk memberitakan Injil. Kita melihat orang-orang yang sedang bermasalah. Kita melihat orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Kita melakukan sesuatu untuk mereka supaya mereka mengenal Tuhan. Dan mereka mau datang kepada Tuhan dan mereka menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga terciptalah orang-orang di sekeliling kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kota kita menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya sedikit mau cerita kepada kita. Apa yang bisa kami perbuat? Kami secara ekonomi benar-benar kalau untuk hidup aja pas-pasan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kami begitu luar biasa menikmati pertolongan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Kami tidak mau membatasi diri kami dengan kondisi ekonomi kami yang pas-pasan. Tidak. Kami hanya bekerja, kadang bertani, memelihara babi, kami bertani sawah. Dan apa yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Kami bukanlah pegawai negeri, kami bukan pengusaha. Dan juga saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, perlu saudara tahu bahwa sampai hari ini, sekian tahun saya melayani dan ada berapa gereja yang saya rintis, tidak pernah 1 rupiah pun dari persembahan jemaat kami ambil untuk kebutuhan kami. Tidak pernah, Bapak Ibu Saudara. Saya pastikan itu. Karena yang ada justru kami memikirkan bagaimana menutupi defisit-defisit daripada biaya-biaya operasional gereja. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan masih ada persembahan-persembahan dalam gereja kami setiap ibadah itu ada yang hanya 13.000, 15.000. Ya. Kami tidak pernah ambil uang bensin kami tidak pernah ambil dari persembahan. Tapi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kami tidak membatasi diri untuk melakukan, bertindak, untuk mewujudkan kerinduan kami. Bagaimana daerah itu, orang-orang itu di sana bisa dipulihkan Tuhan. Orang-orang itu di sana bisa menjadi pengikut Tuhan. Ya, kita melihat suatu daerah, begitu luar biasa perbuatan manusianya di sana, sangat-sangat luar biasa, jauh dari yang Tuhan kehendaki. Lalu kami mau melakukan, kami melihat di mana pelosok-pelosok, di mana daerah-daerah yang rawan-rawan kami terobos dan kami buka pelayanan di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami. Dalam kondisi seperti ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kami tidak membatasi diri. Kami menampung banyak anak-anak yang tidak mampu, yang tidak punya orang tua. Kami menampung mereka tinggal bersama kami di rumah. Apa yang kami makan, mereka makan. Kami tidak berkata kami tidak mampu, kami tidak punya uang. Kami selalu percaya bahwa ketika Tuhan titipkan mereka kepada kami percaya Tuhan pasti sediakan apa yang menjadi keperluan mereka.
Yang terpenting adalah tindakan mau berbuat. Ada lagi pelayanan anak di sini. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang berteman dengan saya di media sosial, di Facebook pasti sudah tahu. Kami ada pelayanan anak di sini. Pada awalnya kami melihat orang-orang di desa ini, anak-anaknya pengetahuannya sangat memprihatinkan. Ada yang kelas 6 SD tidak bisa membaca, bahkan ada yang SMP masih mengeja. Lalu saya dan istri sepakat pada saat itu, ayo kita buat seperti les privat, supaya mereka bisa membaca. Ini memang kondisi pendidikan di daerah kami ini sangat memprihatinkan. Lalu kami mulai, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan tidak lama setelah kami buka, ratusan orang anak-anak yang datang belajar. Orang tua mereka begitu antusias membawa anak-anak mereka karena mereka melihat anak-anak yang lebih dulu yang datang di awal itu sudah bisa membaca. Karena rata-rata, apalagi masa pandemi beberapa tahun ini, mereka dinaikkan kelas saja, naik kelas saja, padahal tidak bisa membaca. Kami melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan sampai saat ini ada ratusan orang anak masih tetap aktif. Ini pun kami tidak mengutip biaya sedikit pun, bahkan kami memikirkan kebutuhan anak-anak itu. Ada banyak anak-anak yang tidak sekolah, mereka ikut di rumah belajar, itu namanya kami buat rumah belajar peduli generasi atau RBPG. Jadi anak-anak itu tadi yang tidak sekolah, yang gagal sekolah menjadi bisa membaca, akhirnya kita dorong untuk sekolah dan kami membiayai mereka. Kami berdoa kepada Tuhan. Bayangkan gaji guru Tuhan sediakan. Kami terus bergumul kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan, mempercayakan misi ini kepada kami. Karena Engkau mau melakukan perkara besar untuk desa ini, beberapa desa ini, bahkan kecamatan, beberapa kecamatan ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami hanya pelaksana dalam hal ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menjadi orang yang mau bertindak. Ya, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk menjadikan atau mewujudkan kota kita menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan, menjadi kota yang berkenan bagi Tuhan. Dan ingat, terutama mari kita mulai dalam keluarga. Lakukan sesuatu untuk keluarga kita, supaya keluarga kita itu semakin dekat kepada Tuhan, semakin hidup berkenan kepada Tuhan, dan menjadi keluarga yang disayang oleh Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita pasti akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi sekeliling kita, dan bagi kota kita. Saya percaya pada pagi hari ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah orang yang menjadi pilihan Tuhan. Tuhan panggil kita, Tuhan pertemukan kita di